Kita bangsa Indonesia. Orang penghayat itu orang yang sadar, sadar-sadarnya. Luar dalam sadar. Negara ini tanpa ada orang penghayat sudah runtuh. Hancur. Dipakai bansaan orang agama. Jangan mentang-mentang punya bisa bikin pesawat, bikin jalan tol, jangan bangga dulu. Begini, Jadi Bapak, diri kita hilang. Ini, mohon maaf, ini titipan dari teman-teman yang melihat video kami, ya toh. Iya. Terutama mereka-mereka beliau-beliau yang sudah mengerti Kapitayan Jawa, Bapak. Jadi masalah tempat ibadah, Bapak. Jadi mungkin pemerintahan kita ini mungkin tidak berpikir ke situ, ya toh. Belum nyampe ke situ. Jadi ini belum nyampe ke situ. Orang-orang Kapitayan Jawa kalau mau membuat tempat ibadah itu izinnya harus lengkap, Bapak. Tapi orang-orang agama yang kita tahu kan lingkungan kita agama Islam itu bebas. Bebas. Tidak Nah, ada kalau gitu izin, tidak ada dipungut biaya seperti nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi kenapa ketika orang-orang Kapitayan Jawa ajaran yang kalau mau betul-betul belajar itu ajaran yang adiluhung, ya toh, yang bisa merasakan di mana toh sebenarnya keberadaan Tuhan, ya toh, itu dipersulit. Ada izin A, B, C dan C, ya toh. Sekarang nah, ini ya mohon Bapak untuk pencerahannya. Ya, gini. Sekarang kalau mau bikin tempat ibadah atau rumah ibadah, orang penghayat, orang kepercayaan dipersulit. Yang mempersulit siapa? Pemerintah. Berarti pemerintah lah yang bodoh. Kenapa pemerintah nggak mandang kita? Kita ini orang pribumi. Nah ini. Pemerintah itu yang megang campuk pemerintahan itu ya manusia. Karena manusia sudah terjangkit virus agama. Ayo sadar makanya. Itu salah. Pemerintahnya yang salah. Nah, pemerintah itu yang megang ya manusia. Salah itu nggak pandang bulu. Siapa saja, kapan saja, di mana saja. Salah ya tetap salah. Nggak bisa salah dibilang benar. Nah, makanya ini semoga aja orang aparat pemerintah, aparat negara tahu ini, pembicaraan ini. Biar bisa merespon. Loh, kita ini bangsa Indonesia, bukan bangsa lain. Kok gini kok mau mencapai adil makmur, adilnya dari mana? Lah ini saya dengar ini tahun 2025 nih, harus mencapai Indonesia emas. Dari mana asalnya? Lewat mana? Padahal ini waktunya tinggal 20 tahun. Coba sekarang sudah 2025. 2045 tinggal 20 tahun. Kalau bangsa kita ini masih bodoh segini, mau bagaimana? Tidak hanya masyarakatnya, pemerintahnya aja. Tapi ini kelihatannya sudah ada respon kelihatannya. Supaya semoga aja ini berlanjut pemerintah kita ini. Maksudnya begini, Bapak. Dari teman-teman yang sudah belajar Kapitayan Jawa itu berharap pemerintah itu memperhatikan, walaupun kan sudah ada wadahnya yaitu MLKI, tapi kenyataannya kan untuk tempat-tempat ibadah mereka-mereka yang beragama belum bisa itu menjamur tanpa izin, seperti musola-musola itu. Satu RT, satu RW sudah ada berapa? Tapi tiap RT ada musola. Tapi ketika orang-orang Kapitayan Jawa mau membuat tempat ibadah, tempat sanggar, satu desa satu aja itu
dipersulit. Harus izin. Nah, izin juga butuh siapa? biaya. Nah, izin kan tetap izin ke pemerintah. Nah, ini mohon untuk pemangku kebijakan di sana pokoknya dengan luruskan. Ini gini. Kembali lagi, negara ini kekuasaan pemerintah. Kembali tinggal pemerintahnya. Orang kecil, masyarakat metenteng. Walaupun benar sundul langit. Kalau pemerintah nggak mengizini, nggak bisa. Nah, tinggal sekarang pemerintah. Negara ini mau dibikin apa? Orang pribumi pakai tempat ibadah. Orang bertuhan disuruh izin nih loh. Kalau nggak bertuhan katanya orang kafir. Coba. Karena apa? Manusia-manusia yang pegang cambuk pemerintahan ini sekarang sudah terjangkit virus agama. Bukan virus Pancasila. Yang tertanam di benak hatinya bukan jiwa Pancasila. Hilang Pancasilanya. Padahal gembar-gembar ngomong Pancasila. Ini 1 Mei kelahiran, 1 Juni kelahiran Pancasila. Terus tanggal 1 Oktober atau kesaktian Pancasila. Gimana? Buktinya mana? Untuk mengusir penjajah nggak bisa kok, hanya omong tok. Buktinya mana? Coba sekarang kalau nggak percaya, apa tandanya orang yang berjiwa Pancasila? Bendera aja ini loh, bendera merah putih ini dikibarkan tiap 17 Agustus, mulai bulan Agustus. Tidak semua orang punya benderanya. Padahal yang merdeka kan tidak hanya orang yang pinggir jalannya, tapi orang dalam-dalam kan sama saja. Belum tentu orang yang di dalam itu punya bendera. Itu bendera, belum lambang burung Garuda. Kantor-kantor, instalasi, tempat pendidikan, apalagi madrasah aliyah, belum tentu ada simbol Garuda. Yang ada gambar Ka'bah itu. Tulisan Arab. Simbol negara, simbol kebangsaan belum tentu punya. Ada di balai desa itu gambar lambang Garuda itu kecil. Kecil. Itu ini ya kelemahan siapa? Ya, kelemahan pemerintah. Mau bilang apa? Kalau pemerintah mengatakan, ayo bangsa Indonesia harus tiap rumah harus punya bendera. Harus ada tanda burung Garuda. Itu simbol kebangsaan kita. Kalau pemerintah yang mengadakan, yang nyuruh, pasti ikut. Nggak akan bantah. Nggak ada. Nggak pernah ada. Kita bangsa Indonesia. Orang penghayat itu orang yang sadar, sadar-sadarnya. Luar dalam sadar. Negara ini tanpa ada orang penghayat sudah runtuh. Hancur. Dipakai bancaan orang agama-agama. Kenapa kita bangsa Indonesia pakai tolak ukur agama? Benar atau salah? Salah tuh. Orang agama itu pendatang kok pakai tolak ukur. Kita punya rumah. Salah. Coba presiden kita dilantik diunggul-ungguli kitab Quran, kitabnya orang Arab. Itu sudah pelecehan. Penghinaan itu. Bapak kita, bapak wong sak negara, rajanya orang sak Indonesia. Belum lagi Anda kepala daerah, lurah saja, kepala desa, dilantik diunggul kitab. Apa ini? Menunjukkan bahwa kita ini tidak ada harganya. Tidak punya harga diri. Ini. Kepala kita sebagai bangsa itu dipakai keset nih dengan orang Arab. Enggak terasa. Malah bangga orangnya. Karena ini orang bodoh. Seperti Jepang bagus.
warga Jepang harus Shinto. Itu perlu dicontoh itu.